Assalamualaikum. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan membahas materi bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan, yaitu struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Tumbuhan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama, tumbuhan tidak berpembuluh atau talopita, dan yang kedua, tumbuhan berpembuluh atau tracheopita. Tumbuhan tidak berpembuluh meliputi tumbuhan lumut atau yang disebut juga dengan bryophyta. Tumbuhan berpembuluh meliputi tumbuhan paku atau pteridophyta dan tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji dapat dikelompokkan lagi menjadi tumbuhan berbiji terbuka atau gymnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari lebih dalam tentang tumbuhan berpembuluh. Masih ingatkah kamu apa itu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif tumbuhan berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae, organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. Satu, struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau, dan memiliki bentuk meruncing. Pernahkah kamu mendengar sistem perakaran? Nah, terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu 1. Akar serabut, 2. Akar tunggang. Tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Sebaliknya, pada tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernapas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan atau pembentukan buah. Oleh karena itu, wortel dan lobak akan dipanen sebelum perbungaan.
Yang kedua adalah struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, tumbuhan yang kamu lihat memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah, serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tahukah kamu apa perbedaan struktur luar batang tumbuhan monokotil dan dikotil? Perhatikanlah gambar berikut ini. Apa yang kamu amati dari batang tumbuhan monokotil dan batang tumbuhan dikotil? Batang tumbuhan monokotil memiliki ruas-ruas batang, sedangkan batang tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Pada beberapa tumbuhan, batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Misalnya, pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Tiga, struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai sumber dalam fotosintesis, mengatur penguapan air dan pernapasan tumbuhan. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa sistem perakaran dan batang antara tumbuhan monokotil dan dikotil itu berbeda. Demikian pula dengan daun. Setiap tumbuhan memiliki bentuk, ukuran, dan warna daun yang berbeda untuk mencirikan tumbuhan tersebut. Apakah struktur luar daun monokotil dengan daun dikotil berbeda? Adakah perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil? Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil ataupun dikotil. Tumbuhan monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut klorofil. Gas karbon dioksida dan air digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Perhatikanlah reaksi fotosintesis berikut ini. Glukosa selanjutnya akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui reaksi polimerisasi. Amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar, misalnya pada singkong, batang, misalnya pada sagu, dan buah, misalnya pada padi. Yang keempat, struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu
perhiasan bunga, dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau corolla. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari, alat kelamin jantan, dan putik alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Nah, bunga yang demikian disebut dengan bunga sempurna. Namun, ada juga bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja. Bisa benang sari saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna. Tumbuhan monokotil dan dikotil dapat dibedakan berdasarkan karakteristik bunga, yaitu jumlah bagian-bagian bunga. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Bisa dipahami ya? Dan yang terakhir adalah struktur dan fungsi buah dan biji. Pernahkah kamu makan buah mangga atau buah lainnya? Ketika kamu makan buah, biasanya itu di dalamnya terdapat biji. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Masih ingatkah kamu bagian-bagian dari bunga? Salah satu bagian dari bunga yaitu putik atau pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut bakal buah atau oparium, bagian yang memanjang disebut tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji.